Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Judul renungan hari ini, Yusuf, Teladan Kebenaran. Ketika kita berbicara tentang kelahiran Yesus, kita sering berfokus pada Maria. Yusuf hanya sebagai pelengkap seseorang untuk menyeimbangkan adegan kelahiran. Kita cenderung tidak menghabiskan banyak waktu untuk pria yang hanya sedikit kita ketahui tentang dirinya. Namun, Matius memutuskan untuk fokus pada kelahiran Mesias melalui pria yang bertunangan dengan Maria ini. Pria yang akan melangkah dan menjadi ayah duniawi bagi anak Allah. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Matius menghargai sistem patriarki. Mungkin karena ini adalah tradisi dalam budayanya. Mungkin ini karena Matius sendiri sudah menikah dan seorang ayah, meskipun kita tidak memiliki informasi yang lengkap tentang Matius. 1 Korintus 9 ayat 5 yang mencatat Paulus bertanya, "Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas?" Ini mengungkapkan bahwa setidaknya beberapa rasul adalah pria yang sudah menikah. Sebenarnya aneh bagi pria-pria ini untuk tidak menikah. Apapun alasannya, saya senang Matius memilih untuk menceritakan kelahiran Mesias dari sudut pandang Yusuf. Pembacaan kita hari ini memberitahu kita banyak tentang karakter Yusuf jika kita membaca yang tersirat. Misalnya ayat 18 dan 19 menceritakan bahwa Yusuf dan Maria bertunangan ketika dia mengetahui bahwa dia hamil. Tanggapannya adalah salah satu dari belas kasihan dan kasih karunia. Kita diberitahu bahwa Yusuf tidak mau mempermalukannya. Menurut setiap hak dan hukum, Maria seharusnya dilempari batu sampai mati. Namun Yusuf menunjukkan belas kasihannya. Coba posisikan diri Anda pada posisi Yusuf sejenak. Di zaman kuno, pertunangan sebenarnya adalah bagian penting dari sebuah pernikahan. Pertunangan mengikat secara hukum dan penting seperti pernikahan saat ini. Pertunangan adalah upacara formal di mana pria dan wanita secara resmi terikat bersama seumur hidup. Masa pertunangan berlangsung sekitar 1 tahun. Selama ini sang istri tinggal di rumah ayahnya, sementara sang suami menyiapkan tempat untuknya. Pernikahan itu hanyalah perayaan pindahnya istri ke rumah suaminya, dan pernikahan mereka disempurnakan. Maria adalah istri Yusuf, namun mereka belum tidur bersama karena mereka masih dalam masa pertunangan, di mana Yusuf sedang mempersiapkan rumah masa depan mereka. Jika Anda adalah Yusuf, Anda telah membayar mahar, Anda telah menjaga diri Anda tetap kudus secara seksual, dan Anda telah sibuk membangun rumah baru untuk istri Anda, atau menyiapkan tempat terpisah di dalam rumah ayah Anda untuk hidup bersama istri Anda. Semua uang dan jerih lelah Anda telah habiskan, dan mengetahui bahwa istri Anda hamil, dan Anda bukan ayahnya. Bagaimana reaksi Anda? Yusuf pasti hancur, tetapi dia bertindak dengan belas kasih dan bermartabat. Dia tidak mengusirnya dan menghukumnya sebagai pezina. Dia memutuskan untuk menangani semuanya dengan tenang. Ketika Tuhan mengutus malaikat dalam mimpi untuk memberitahunya untuk tidak menceraikan Maria, tetapi menerimanya sebagai istrinya, dia segera mengakhiri masa pertunangan dan membawa Maria ke rumahnya sebagai istrinya. Meskipun mereka tidak tidur bersama sampai setelah Yesus lahir. Yusuf menunjukkan kepada kita karakter dan iman yang dapat kita perjuangkan. Dia bertindak dengan belas kasih, bahkan ketika dia merasa telah dianiaya dan dikhianati. Juga seperti Maria, dia segera menanggapi perintah Tuhan dengan ketaatan. Meskipun kita sering menempatkan Yusuf di belakang dan cenderung melupakan dia, Yusuf memberi kita contoh yang baik dari perilaku saleh. Kita semua harus berusaha untuk menanggapi hal-hal bukan dengan emosi kita, tetapi dengan belas kasih dan kasih karunia yang murni. Semoga Anda dan saya selalu setia pada perintah Tuhan. Bahkan ketika hati kita hancur, kita harus taat untuk melakukan perintah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.